negara. Gitu. Mas Nova, apakah isu terkait dengan putusan KPU ini kemudian juga membuat rame isu-isu yang sudah beredar beberapa bulan terakhir ini, yaitu terkait dengan ijazah Jokowi? Justru makin mengental isu ijazah Jokowi ini, orang melihat berarti kalau KPU membatasi akses pada ijazah, berarti memang rupa-rupanya ijazah Pak Jokowi dan Gibran ini palsu. Kira-kira logikanya kan jadi begitu. Jadi karena, publik berspekulasi seperti itu ya? Gitu. Ya. Dengan data yang ambigu, dengan data yang tutup-tutupi, maka publik akan berspekulasi. Dengan timing yang seperti ini ya? Betul, siapa dilindungi, apakah ijazahnya palsu, kenapa tidak ditampilkan, dan sebagainya, kan begitu. Seperti apa narasinya, Mas Nova? Saya bacakan aja ya. Silakan. Yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu aja, oke. Tanggal 21 kemarin, misalkan dari Dr. Tifa ini 14. KPU bikin putusan semua dokumen termasuk ijazah dikecualikan dari dokumen publik. Dengan blunder ini KPU maka semakin membuat publik yakin ijazah Jokowi dan Gibran memang dipatut dipertanyakan keasliannya. Kira-kira begitu. Lalu misalkan juga dari Said Didu yang besar juga ini, gara-gara Jokowi dan Gibran, KPU larang data ijazah capres cawapres dibuka, misalnya begitu. Lalu misalnya dari Meneng Monica, KPU bukan Komisi Pemilihan Umum, silang gitu. KPU silang Komisi Pemilihan Umum. Komisi Paman Usman centang, kayak gitu. Itu kan lucu-lucuan ya. Pemilihan masih jauh tapi aturan informasi tentang ijazah sudah diatur sejak dini untuk melindungi siapa. Jadi meskipun disampaikan dengan gaya yang lucu-lucu, dengan kadang sebenarnya gayanya tadinya saya pengen menyensor itu karena bahasanya kan memang sedemikian vulgarnya gitu ya. Dan kreatif Tetapi, ya. Dan kreatif. Tetapi ya memang begitu, ketika informasinya tidak bisa diakses, jadinya orang bertanya-tanya, loh jangan-jangan. Nah, wilayah jangan-jangan ini kan jadinya jadi terlalu lebar, terlalu luas, dan pada wilayah itu kita jadi tidak bisa mengontrol, tidak bisa memberikan informasi yang benar pada saat seperti itu. Jadi, oke, kalau tadi itu kan komentar terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Apakah merembet juga ke anaknya yang notabene adalah wapres kita, Gibran saat ini? Iya. Iya, di komentar-komentar banyak, terutama komentar-komentar di TikTok tuh ya, di TikTok. Misalkan saya bacain lagi deh. Kalau mau terbuka harusnya jadi pejabat, atau tuh kan benar. Ternyata ditutup datanya karena di Australia hanya 3 tahun. Ini bahasanya tulisannya pakai angka huruf tercampur-campur jadi agak susah bacanya. Gugat aja ini keputusan KPU ini ke MK. Toh nanti juga KPU akan mengklarifikasi, gugat aja ke MK atau nanti juga ke KPU akan klarifikasi. Semenjak ada geng Solo, semua berubah di tatanan demokrasi ini. Jadinya terlalu banyak gitu kemana. Jadi ya kalau saya sih ngelihatnya ya agak lucu tetapi juga sedih ya, karena kualitas demokrasi ini kan serius ya, KPU itu serius gitu, lembaga yang serius ya, jadinya dibuat receh seperti ini dengan komentar-komentar yang sangat receh seperti ini, dan itu buat saya sendiri ya meskipun harus didengarkan, tetapi kalau bisa dihindari ya janganlah sampai KPU memancing pernyataan-pernyataan seperti ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi persepsi publik terkait dengan keaslian ijazah Bapak dan anak ini semakin dipertanyakan dan juga semakin mengental kalau bahasanya Mas Nova tadi ya. Lalu apakah ada kubu yang ternyata kontra ataupun membela? Kalau dilihat dari jejaring percakapannya, hampir tidak ada tuh yang membela tentang KPU. Baik dari TikTok maupun Twitter,
Karena kan dua Cuma kecil pengguna saja yang berbeda. yang isinya hanya mengamplifikasi pernyataan alasan kenapa KPU melakukan ini. Lalu setelah itu ya amplifikasi bahwa KPU sudah melakukan pembatalan atas aturan ini. Tetapi yang membela atau memberikan alasan lebih jauh, mengeksplorasi lebih jauh kenapa KPU melakukan ini dengan berbagai alasannya, itu nggak ada tuh. Semuanya ngomong negatif terhadap aturan ini. Dan ini juga kan selain disampaikan oleh netizen, tapi juga diperkuat oleh beberapa anggota DPR. Ada Deddy Sitorus, ada Dede Yusuf, lalu juga ada siapa tuh yang dari Nasdem, agak lupa ya namanya. Ini juga diamplifikasi oleh media sosial, di media sosial. Loh, orang DPR aja bertanya-tanya KPU. Ini KPU lagi ngapain sih? Orang DPR aja bertanya-tanya kayak gitu. Kira-kira pesannya seperti itu. Oke, kita tanyakan ke Pak Ilham. KPU lagi ngapain sih Pak Ilham? Kenapa mengambil resiko sebesar ini yang bisa berpotensi berdampak negatif terhadap kredibilitas, integritas KPU? Itu yang saya nggak habis pikir ya, bahwa kemudian kenapa tidak KPU membuat riset-riset tertentu atau kemudian membuat diskusi-diskusi tertentu untuk kemudian mengevaluasi pemilu 2024 yang lalu. Kemudian juga sekarang kan MK sudah memutuskan bahwa ada pemisahan antara KPU pemilihan nasional dengan pemilih lokal. Kenapa tidak dibuat kemudian usulan dari KPU bagaimana teknisnya? Kemudian sekarang ada persoalan misalnya saja rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu di tengah-tengah tahapan misalnya saja. Jadi ada pergantian KPU kabupaten kota itu ketika tahapan sudah berakhir sampai pemungutan suara, besoknya ganti. Nanti di MK-nya orang yang lain misalnya saja. Nah, kemudian ini perencanaannya seperti apa, bagaimana kemudian membuat semacam pendidikan politik kepada publik bahwa kemudian KPU ini adalah tugasnya 5 tahun ini ngapain aja misalnya saja, sehingga tidak muncul sakwa sangka. Tapi yang keluar adalah peraturan yang kemudian kepagian. Pemilunya udah berakhir setahun lalu atau setahun lebih lalu, atau 4 tahun dan lebih masih awal. 4 tahun ke depan gitu loh. Itu mau ngapain sebetulnya kan gitu? Pertanyaan kan gitu. Nah, kenapa tidak kemudian melakukan tadi seperti saya bilang riset-riset tertentu untuk kemudian diberikan masukannya kepada Komisi 2 atau mengundang KPU sebelumnya, mengundang NGO-NGO yang kemudian sangat kritis. Nah, persoalannya sekarang KPU sekarang ini adalah kami ini mantan-mantan penyelenggara nggak pernah diundang karena kritis, karena dianggap quote memberisik gitu. Padahal kan kami juga punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman yang kemudian mereka mungkin belum pernah menghadapi. Kita bisa sharing lah kan seperti itu. Karena kalau dulu di masa kami setiap uji publik orang yang contoh nih ketika kami melakukan penyelenggaraan pilkada di COVID. Itu orang yang keras yang mengatakan bahwa kalau KPU pilkada kita akan protes segala macam. Tapi kita tetap undang mereka agar kemudian semua masukan dari pihak kritis banget, kritis menengah dan sangat tidak kritis misalnya saja itu bisa kita akomodir semuanya seperti itu. Jadi menurut Pak Ilham saat ini kan KPU telah mencabut putusan ya KPU terkait dengan kerahasiaan dokumen Capres-Cawapres. Apakah itu cukup atau perlu ada bentuk pertanggungjawaban lain, Pak Ilham? Ya, saya kira ini kan ada uji konsekuensi. Harusnya kemudian tidak bisa dibatalkan begitu saja. Harus tahu saya ada proses uji konsekuensi lainnya seharusnya gitu ya. Oh, sudah dilakukan kan? Ya, itu udah dilakukan. Tapi pembatalan ini kan belum ya. Tapi saya kurang paham mekanisme terkait dengan keterbukaan publiknya. Tetapi terciptanya peraturan ini atau keputusan ini kan juga dari uji konsekuensi seperti itu kan. Apakah uji konsekuensinya kemudian mengundang banyak pakar, saya tidak tahu. Apakah cuma satu pakar yang yes man kemudian dibuatlah seperti itu. Tapi maksud saya adalah agar kemudian KPU hati-hati, saya mengapresiasi lah karena sudah membatalkan gitu kan. Ini langkah yang baik ya, langkah awal yang baik, tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ, bahwa kemudian KPU ke depan harus betul-betul independen dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang memang misalnya gini nih, putusan MK ya terkait dengan calon perempuan di 2024 lalu itu tidak diikuti, misalnya saja seperti itu. Tidak dipenuhi ya? Tidak dipenuhi. Banyak di beberapa daerah yang kemudian tidak cukup akhirnya kuotanya. Di Gorontalo di Dapil 6 itu diulang semuanya oleh MK. Misalnya seperti itu. Misalnya MK juga ada memutuskan bahwa pembentukan dapil itu dilakukan oleh KPU.
Kalau dulu kan cuma sampai level kabupaten kota dibentuk oleh KPU. Provinsi dan RI itu udah bagian terpisahkan dari Undang-Undang 7 2017. Nah itu tidak dilakukan oleh KPU. Karena apa? Mungkin karena ada desakan dari Komisi 2. Kami udah capek-capek kerja di dapil ini, Mbok ya jangan dirubah misalnya kan gitu. Padahal banyak dapil-dapil yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya seperti itu. Jadi buat saya mari KPU masih ada waktu Anda 2 tahun lagi ya untuk kemudian bekerja dengan baik, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang berikutnya, kemudian memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, dan tunjukkan bahwa Anda adalah penyelenggara pemilu yang independen, tidak bisa diintervensi, dan kemudian bisa bekerja secara profesional. Oke. Jadi harusnya ada pembenahan ya dalam Pasti tubuh harus KPU ya. ya, tidak Betul. sampai hanya saja terkait dengan cabutan putusan saja ya, tapi Betul. harus ada bentuk penjelasan lain Betul. dari KPU itu sendiri Betul. ya. Oke, Mas Nova ada yang ingin ditambahkan sebelum saya tutup? Harapannya saya kira kalau publik sih berharap KPU independen. Itu saja. Karena kalau dibaca perbincangan-perbincangan yang menggunakan terminologi termul itu banyak sekali. Jokowi, termul, Gibran. Jadi pada isu ini KPU justru mendulang sentimen negatif dan bahkan bisa dikatakan mendulang berbagai macam permasalahan karena cuma dari satu isu ini. Independensi adalah salah satunya dan itu yang paling ditekankan oleh publik. Oke, Iya, Mbak. jadi publik memang menginginkan KPU sebagai satu lembaga negara penyelenggara pemilu ya yang transparan, kemudian juga jujur dan adil ya. Jadi Betul. itu adalah kitohnya, kemudian haruslah berpegang pada prinsip Betul. itu ya. Terima kasih Pak Ilham dan Terima juga kasih, Mbak. Mas Nova, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali, tetaplah bersama kami.